وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فأنزل علينا القرآن تبيانا لكل شيء، وأرسل إلينا محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. Mari sebelum kita memulai, kita bermunajat sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu hidayah inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman terhadap nilai syariatnya, sehingga dengan itu kita mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa jami'il ulama'il amilin ar-rasihin al-muhaqqiqin al-musannifin, khususan sahibu hadzal kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub Lisyaikh Muhammad Amin Al-Kurdi, nafa'allahu bi ulumihi ma fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syariat qiraat Al-Quran dalam sholat. Banyak seorang penceramah yang selalu menyampaikan sebuah hadis tentang tata pelaksanaan sholat dalam bacaannya. Biasanya yang disampaikan oleh penceramah itu iza ammamtum fakhaffif. Kalau Anda jadi imam, tolong diringankan, bahasanya diringankan. Fa inna fihi mudhaif, karena ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang punya kepentingan. Ya. Tapi sebenarnya dasar awal qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu, awalnya semua salat itu bacaannya jelas. Tidak ada bacaan pelan. Semuanya dulunya kala di awal syariat Islam, di awal pelaksanaan salat, di awal ada salat berjamaah, Rasulullah selalu bacaannya jelas. Enggak ada kayak salat zuhur pelan, enggak kedengaran. Ya. Sampai kemudian satu situasi di mana Rasulullah dihinakan ketika membaca Al-Quran, dicaci maki sama orang-orang Quraisy. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, ya, yang menjadi dasar qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pelan, ada keras. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kata Allah, Muhammad, jangan Anda keraskan suaranya ketika sholat. Ya. Wala tukhafid biha, tapi juga jangan dipelanin. Ya. Wabtaghi, dan carilah, ya, baina dzalika sabila, di antara bacaan jelas dengan pelan,
sabilan jalan keluar. Akhirnya asbabun nuzulnya ayat ini diungkapkan oleh para alim ulama itu gara-gara caci makian orang Quraisy kalau Nabi sholat berjamaah di Makkah dulu. Ya. Kemudian apa? Dicaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina Rasulullah. Kalau tentang penghinaan mah riwayatnya banyak. Kadangkala Rasulullah diletakin batu, kadangkala ditaruh kotoran onta. Itu. Tapi ini penghinaan dalam bacaan. Nah, makanya kemudian oleh Allah turunkan ayat tadi. Ketika Allah turunkan ayat tadi, kemudian Rasulullah berpikir cara yang terbaik untuk mencari antara pelan dan keras bacaan itu, mana yang harus kami pilih. Akhirnya dapat hidayah dari Allah. Maksud Allah itu, nek sholatnya malam bacanya keras, nek sholatnya siang bacaannya pelan, kecuali sholat yang ada khutbahnya. Nah, maka itu yang menjadi syariat kita sekarang. Sholatnya masih ada malam, bacaannya keras. Sholatnya di siang hari, kemudian bacaannya pelan. Kecuali sholat yang ada khutbahnya. Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itulah realisasi dari firman Allah, wabtaghi baina dzalika sabila. Terus bagaimana tuntunan bacaan dalam sholat oleh Rasulullah? Banyak hadis yang Rasulullah berikan tuntunan. Di semua sholat itu Rasulullah bagi tuntunan qiraatnya, batasannya. Sholat maghrib itu adalah tuntunan Rasulullah, bacaannya paling pendek. Karena Rasulullah mencontohkan bacaannya, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Atau seukuran itu bahasanya. Atau seukuran itu, kecuali di tempat yang sudah sepakat untuk bacaannya panjang. Pokoknya di sebuah pesantren tahfidz sepakat kan, kalau bacaannya panjang, kalau pendek malah nggak bagus buat ngulang umpamanya. Ya, dan situ nggak ada masyarakat umum. Udah sepakat boleh. Makanya Rasulullah pernah surat maghrib pernah membacanya surah Qaf 1 rakaat. Itu untuk menunjukkan bahwa boleh bacaannya panjang sholat maghrib itu kalau disepakati oleh semua jamaah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa atwaluha, bacaan yang harus lebih panjang di antara 5 sholat itu, tuntunan Nabi adalah sholat subuh. Makanya beliau berikan ukuran, ya, standar gitu, standar minimal bacaan itu adalah, jadi kalau Rasulullah mencontohkan itu standar minimal, Pak, bukan maksimalnya, standar minimal. Standar minimal bacaannya apa? Sabbihisma rabbikal a'la dan Al-Ghoshiyah. Itu standar bacaannya yang itu. Kemudian yang lebih pendek dari itu sedikit, sholat zuhur. Ya, lebih pendek standarnya bacaannya. Kemudian lebih pendek dari sholat zuhur itu adalah sholat asar dan sholat isya. Itu Rasulullah contohkan, ya. Rasulullah contohkan bacaannya adalah wasyamsi waduhaha.
dengan walaili idza yaghsha. Nah, itu ukuran-ukurannya. Itu standar minimal bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita jadi imam di tempat umum, maka harus disampaikan dulu di tuntunan ini. Baru kita sholatnya berdasarkan atas standar Rasulullah. Kalau tidak, maka kebanyakan kata Rasulullah, kana fihi muddaif. Rasulullah tidak mengatakan orang sakit, tapi kana fihi muddaif. Di antara mereka itu ada orang yang lemah. Boleh jadi fisiknya lemah, boleh jadi imannya lemah. Baru dia masuk Islam. Kalau ente geber, pakai bacaan panjang, dia bilang saya nggak mau sholat lagi di situ. Lama sholatnya. Ya, maka kalau kita jadi imam harus lihat situasinya. Ya, maka kalau kecuali di tempat pendidikan boleh kita sesuai dengan kesepakatan tinggal ngasih tahu. Tapi kalau di tempat umum, maka itulah yang disampaikan oleh para penceramah, idza ammamtumun nas fa khafif fa inna fihi muddaif. Ya. Kenapa kok kita harus meringankan bacaan? Artinya bahasa Rasul itu jangan pendekkan bacaan tapi ringankan. Ada orang yang punya standar keringanan, bukan faiz pendeknya gitu. Nah kan gara-gara hadis itu orang salah paham, akhirnya bacaannya apa? Inna atoina aja. Nah atoina kal kausar sholli rabbika nasyani. Besar salatnya, cuman dia tidak tahu hikmah dibalik kenapa kita disuruh baca bacaan Al-Quran di dalam sholat. Ya. Makanya di sini dimuat di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab ini standar-standar itu dan beberapa aturan main dalam bacaan. Di sini katakan wa tadabbar wa tatwil qiraati subhi, ya, dan disunahkan untuk memanjangkan bacaan sholat subuh. Was subhi wa zuhri qaribun minadz zuhr minas subhi, dan sholat zuhur bacaan panjangnya kurang sedikit dari sholat subuh. Ya. Fit tatwili, di dalam memanjangkan bacaan. Wal asri wal isya'i ala nisbi minaz zuhri. Berapa ukuran bacaan zuhur itu? Sedikit lebih pendek dari sholat subuh. Ukurannya adalah 2 kali bacaan sholat isya dan sholat asar. Tadi contohnya standarnya apa? Wasyamsi wa duhaha. Kenapa? Karena Rasul mengatakan di sini wa az-zuhr wal isya'i wal asri wal isya' ala nisfi minaz zuhri. Bacaan sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya itu setengah dari bacaan sholat zuhur. Ya. Kemudian wal maghrib bi qusarus suwar, dan sholat maghrib dianjurkan membacanya dengan qusarus suwar, surat-surat pendek. Ya. Itu qusarus suwar. Dan kemudian aturan main dalam qiraat yang perlu saya jelaskan adalah, pertama, harus rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu aturan mainnya dari Rasulullah SAW. Itu dituntunkan betul oleh Rasul. Kenapa? Karena orang kalau di awal rakaat itu masih semangat, rakaat kedua udah mulai turun semangatnya, maka kasih sedikit pengurangan bacaan. Makanya gara-gara itulah di rakaat keempat, ketiga dan keempat nggak pakai
surah. Kenapa? Karena orang udah mulai apa? Semangatnya udah mulai luntur. Pikirannya pengen selesai aja sholat itu. Itu makanya syariatnya nggak ada bacaannya surah di rakaat kedua dan ketiga. Di rakaat ketiga dan keempat nggak ada lagi bacaannya tuh. Ya. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi harus apa? Bacaan di dalam hadis Nabi itu karena Rasulullah SAW apa? Yutawwil fi rakaatil ula wa yuqassir fi rakaatis tsaniyah fil qiraah. Dia memanjangkan bacaan di rakaat pertama, maksudnya lebih panjang bacaannya daripada rakaat kedua. Tuntunan yang kedua dari apa yang Rasulullah contohkan ketika kita membaca, jangan dibolak-balik surah ketika kita menjadi imam. Maksudnya apa? Tata letaknya itu kan berdasarkan atas wahyu. Tata letak surah itu tidak berdasarkan urut turun, tapi berdasarkan atas perintah Allah. Muhammad ayat ini taruh di surah ini. Muhammad surah ini setelah surah ini. Al-Fatihah dulu, setelah itu Al-Baqarah. Itu semua ada tuntunannya dari Rasul. Maka ketika kita jadi imam, tolong jangan dibolak-balik posisinya. Pokoknya saya kebetulan tidak main surah kalau jadi imam. Saya main bacaan panjang. Saya ngambil dari surah Al-Baqarah. Jangan dibalik, ngambil pertama rakaat pertamanya dari Ali Imran, kemudian rakaat keduanya dari Al-Baqarah. Nah, itu salah tuh tuntunannya. Kenapa? Karena Al-Baqarah duluan baru Ali Imran. Harusnya apa? Al-Baqarah ente ambil beberapa ayat, mau ente tutup dengan Ali Imran boleh. Pokoknya kalau ada apa gitu, pokoknya tentang perintah takwa di surah Ali Imran, ya kan? Tapi kemudian pengen apa di surah Al-Baqarah tentang apa? Silakan. Itu di awal. Ya. Kenapa? Karena ini memang tidak tegas Rasulullah mengatakan enggak boleh. Makanya ulama mengatakan makruhun an yuqallibar rajulu tartiba surati fil qiraah. Makruh hukumnya Anda membolak-balik urutan surah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun dulu, setelah itu baru wal asri. Padahal di urutan Al-Quran mushafnya wal asri dulu baru qul ya ayyuhal kafirun. Jadi nggak boleh, makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena Rasulullah cuman dalam bentuk aplikasi, tidak ada bentuk ucapan. Realisasinya Rasulullah semua surah-surah yang dicontohkan itu urut. Ketika membahas tentang bacaan surah yang kita baca ketika kita sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, Rasulullah mengajarkan bacalah qul ya ayyuhal kafirun, setelah itu qul huwallahu ahad. Itu kan runut. Qul ya ayyuhal kafirun dulu di urutannya di dalam mushaf, baru kemudian setelah itu Al-Ikhlas. Coba Rasulullah mencontohkan tentang bacaan di sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kata beliau, bacalah Sabbisma rabbikal a'la dan Al-Ghoshiyah, runut. Enggak ada bolak-balik. Kemudian ketika beliau menjelaskan tentang sujud sajadah, sholat subuh, ya, Alif Lam Mim Tanzil, di situ Al-Insan. Ya, Alif Lam Mim Tanzil itu ya rada panjang, kalau kita praktekin di sini kabur orang. Harus dijelasin dulu hikmahnya. Rasulullah sampai meninggal dunia selalu
malam subuh Jumat itu selalu Rasulullah melakukan sujud tilawah dalam sholat subuh. Ya. Bacanya apa? Alif Lam Mim Tanzil sama Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun. Itu runut, Pak. Alif Lam Mim Tanzil itu duluan beberapa juz, baru kemudian juz ke-29 hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Itu contoh-contoh dari Rasulullah. Dan Rasulullah tidak ada yang bolak-balik. Maka kata ulama makruhun. Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Kok tidak haram? Karena ini mah enggak jelas larangannya. Cuman Rasulullah dalam aplikasinya tidak ada. Sehingga kalau orang kemudian membolak-balik berarti beliau tidak meneladani sunnahnya Rasul. Dan orang yang tidak sengaja meladani sunnahnya Rasul, itu hakikatnya hukumnya makruh. Sama ketika kita sengaja meninggalkan sunnah hayatnya sholat. Ya, makruh. Dibenci oleh Allah. Kemudian, apa hikmahnya kenapa kita harus memanjangkan bacaan dalam sholat? Minimal dalam sholat pribadi. Ya, ketika Allah menjelaskan kullun wariduha hatman ala rabbik. Semua orang pasti akan melewatinya, kata Al-Quran. Itu wajib bagi Allah. Hatman, itu mesti Anda lewati. Yang dimaksud apa? Adalah siratal mustaqim. Akhirnya ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, Anda ini melewati enggak siratal mustaqim? Kata Rasulullah, iya saya melewati. Saya tetap harus melewati. Illa anni Allah yataghammadani bi an marartu kalbarki. Ya, Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan kepada saya satu karunia besar. Apa karunia besarnya? Kata Rasulullah, saya diberikan karunia oleh Allah. Saya itu nyebrang siratal mustaqim itu kalbarki, kayak kilat. Set, selesai. Nah, terus apa hikmahnya? Rasulullah dalam hadis itu mengatakan kecepatan orang menyeberangi siratal mustaqim itu seberapa banyak qiraat Al-Qur'annya dalam sholat. Ibaratnya bahasa gampangannya kalau di kendaraan, sejauh sebanyak itu Anda bacaan Qur'annya dalam sholat, sebesar itulah gigi kendaraan Anda nanti. Kalau kulhu ya giginya gigi 3 doang. Ya cc-nya cuman cc 110. Ya, kalau kulhu ya kan ini mah tidak bercerita tentang keistimewaan kulhu ya, bercerita tentang bagaimana Allah memberikan kecepatan. Kalau orang kemudian itu juga menjadi standar keterangan lampu, Pak. Kalau 3 umat, umpamanya bacanya inna atau inna melulu, ya dapatnya lampunya itu. Lampunya 3 watt. Udah begitu soak lagi. Dalam hadis ini saya bercerita tentang hadis, Pak, bukan bercerita tentang lampu kita di sini. Rasulullah mengatakan dari umat saya nanti ada yang nyebrangnya tahunan sinin baru bisa nyebrang, selesai nyebrang. Kenapa? Karena dia kalau lampunya nyala dia nyebrang, lampunya mati dia diem. Jadi lama dia nyebrang tuh. Berarti penyeberangan itu jauh loh, Pak. Ya. Tahunan. Dia ngesot tuh. Kenapa? Karena lampu itu ada di ujung mata kaki situ. Jadi penerang, Pak, kayak lampu. Ya.
Dalam hadis diriwayatkan ada lampu. Kenapa mesti harus kita butuh lampu? Makanya itulah Al-Quran fungsinya nurun ala nur, menjadi cahaya penerang. Kenapa? Karena Siratal Mustaqim itu Pak hakikatnya adalah gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Pantulan neraka dari bawah itu adalah hitam. Nah, saya harus jelasin lagi nih hakikat baraknya api neraka itu Pak tidak menyala-nyala kayak kita Pak. Dalam pandangan kita. Karena apa? Dulu kala oleh Allah Subhanahu wa taala dipanaskan. Ibaratnya dipanasin tuh api neraka. Ya. Jadi menyala merah, membara. Kata nerakanya, hal min mazid, ya Allah, masih bisa ditambahin enggak? Dipanasin lagi oleh Allah 1000 tahun. Akhirnya berubah warna jadi putih Pak tuh, tidak merah lagi warnanya. Dan benar, semakin tinggi panasnya itu sudah tidak bara Pak. Makanya alat untuk membelah besi baja, memotong besi baja yang ada di Cilegon sana, itu mau pakai sinar Pak, nggak pakai gergaji Pak. Gergaji kapan putusnya? Cuma pakai putus. Dan itu cuma sinar putih doang, tapi panasnya itu panas banget. Jadi maksudnya saya ingin menggambarkan bahwa merah menyala itu belum tentu panas Pak, dibandingin sama yang putih. Akhirnya masih ada permintaan, masih bisa dipanasin lagi enggak? Akhirnya dipanasin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun panasin. Akhirnya apa? Berubah dari putih menjadi hitam. Jadi cahaya pantulan api neraka itu jadi gelap. Kenapa? Karena itunya hitam. Makanya itulah di atasnya nanti Siratal Mustaqim, jembatan itu kan ada di atasnya neraka. Pemisah antara, kalau kita boleh menggambarkan, ini padang mahsyar, sorga di sono. Nyebranginnya kalau mau ke sorga harus nyebrangin Siratal Mustaqim. Di bawahnya nunggu neraka. Gitu. Dan tingkatannya neraka itu bukan kayak klaster begitu Pak, klasternya enggak ke bawah dia Pak. Semakin bawah semakin panas, semakin bawah semakin panas, semakin bawah semakin panas. Di dasarnya itu makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya api neraka yang paling panas itu. Fid darkil asfal, paling bawah. Makanya tingkatannya dia kayaknya kalau klasternya dia klasternya ke bawah dia. Nah, itu bawahnya hitam Pak, saking panasnya jadi hitam. Nah, itu jadi sinarnya, makanya ke jembatan Siratal Mustaqim itu jadi gelap. Akhirnya makanya kita butuh cahaya. Nah, dari mana sumber cahayanya orang yang beriman? Dari qiraat sholatnya. Makanya kalau imamnya panjang itu sebenarnya nyayangin kita Bu, biar lampunya rada terang. Terutama sholat subuh, biar giginya, cc-nya rada gede. Ini mah cc-nya pengennya kecil mulu. Inna atayna kulhu. Paling panjang, paling gede cc-nya Qul ya ayyuhal kafirun. Ya udah jadi lambat Bapak kesalip mulu sama yang bacaannya rada sabar dengan kulu ngedengarin doang itu. Ya. Sesuai dengan kata Rasulullah,
sesuai kiroatnya dalam sholat. Nah, makanya kita butuh memahamkan ini syariat bacaan. Baru setelah ini, baru kalau kita jadi imam, setelah memahamkan hakikat kenapa kita panjangin sedikit bacaannya, baru kita panjangin. Jangan kemudian belum menjelaskan syariatnya, main panjang aja mentang-mentang hafal. Nggak boleh, harus jelasin dulu. Kenapa? Karena kalau orang paham, insya Allah dia bisa bersabar. Siapa sih yang nggak mau selamat dari Shiratal Mustaqim? Siapa sih yang nggak mau cepet? Kan Rasulullah mengatakan semuanya pasti akan ngelewatin, kagak ada yang lolos. Saya aja harus ngelewatin. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda harus, jangan-jangan antum dapat privilege ya Rasulullah. Anda ini karena utusan Allah dapat privilege, pengecualian kali, udah nggak paling capek-capek pakai nyebrang. Enggak, saya harus nyebrang juga. Makanya Allah mengatakan apa? Kullun waridua, semua. Nah, di sini bahasa kulun ini artinya semua. Dan tidak ada pengecualian. Kalau dalam kata-kata Rasul kullu bid'atin dolala itu tidak mengandung semua, Pak. Sama seperti firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada kata-kata kullu. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dalam surah Al-Kahfi. Itu ada raja yang mengambil, kalau bahasa orang yang ngartikan semua bid'ah itu adalah dolalah, pasti memaknai ayat itu bahwa semua kapal diambil. Tapi oleh Allah ada pengecualian. Makanya Nabi Khidir merusak itu kapal. Kenapa? Karena kalau kapal baru diambil, kalau kapal rusak nggak diambil. Berarti ada pengecualian kan? Tidak semua. Padahal bahasanya ya'khudhu kulla safinatin. Dia mengambil semua kapal secara gosok, secara paksa. Itu raja. Tapi ada pengecualiannya. Kapal yang mana yang diambil? Semua kapal yang bersih, yang bagus. Kalau kapal yang rusak, enggak. Makanya ulama kayak Imam Syafi'i menjelaskan hadis Nabi kullu bid'atin dolalah, tidak semua. Makanya dibagi, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Diambil dari literasi Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang ngotot, Anda perdalam lagi bacaan Qurannya. Pemahaman Al-Qur'annya itu ada dalam surah Al-Kahfi tentang pemahaman itu, dan itu dipahami oleh para sahabat bahwa tidak semua kata kulun itu berarti semua tanpa ada pengecualian. Gitu. Ya, makanya bid'ah yang hasanah ya tidak akan dolalah. Apa bid'ah hasanah itu? Bid'ah yang sesuai dengan konteks dalil. Ya, konteks dalil. Ada dalilnya. Tidak bertentangan dengan nilai syariat. Nah, kalau bertentangan nilai syariat itu baru bid'ah dolalah, sayyi'ah yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah ini makanya kita bacaannya seperti ini, tuntunannya bacaannya. Maka apa? Ayo panjangin, apalagi kalau makanya Rasulullah, Pak, sholatnya kalau sendiri, subhanallah, kadang-kala satu rakaat sampai kapok sahabat ngikutin. Nah bacaannya surah Al-Baqarah, ya, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru dia ruku. Sholat malam tuh. Kata Aisyah, karena
qiraatuhu wa ruku'uhu ala hadmin sawa. Nabi itu sholat bukan cuman bacaannya yang panjang, tapi rukunya juga hampir sama kayak bacaannya. Doanya semua didoain. Sujudnya sama rukunya. Sehingga apa? Rasulullah itu sholat kadang-kala 2 rakaat udah hampir subuh datang. Kalau sholat malam itu paling 4 rakaat atau berapa udah. Makanya pernah ada seorang sahabat nggak ngasih tahu Rasul, ikut sholat bermakmum sama Rasulullah sholat malam. Sampai dia ngomong di dirinya, kayaknya rukuknya di sini nih. Karena udah Al-Baqarah udah selesai, ternyata Rasulullah nggak ruku, Pak. Itu kan udah 2 juz lebih ya, belum ruku. Makanya wajar kalau kemudian kaki Nabi itu bengkak, ya kelamaan berdirinya. Kalau kita mah berapapun rakaatnya nggak bakalan bengkak kaki, Pak. Orang kita bacaannya paling panjang waduha, salat malam. Udah begitu selap-selip, yang mulia aja kulhu 3 kali. Ya, gitu. Dan udah itu kayak menghatamkan Al-Quran. Gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Dan ini ada tuntunannya tadi. Jadi bacaannya harus itu. Kemudian selanjutnya urutan-urutannya jadi imam itu sudah jelas dari Nabi. Ya ummukum aqra'ukum. Yang harus jadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Kemudian oleh para ulama ditambahin yang disebut aqra'ukum itu bukan cuma pinter baca Qur'annya, tapi juga memahami konteks ilmu fikihnya sholat. Kenapa? Karena kalau dia nanti salah dalam sholatnya, bagaimana cara memperbaikinya? Nggak tahu cara memperbaikinya, ini pakai sujud sahwi apa tidak, ini pakai, kan kalau itu. Makanya kata para ulama, aqra'uhum itu afqahuhum. Orang yang paling berhak mendapatkan jatah untuk jadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya dan paling dalam pemahaman ilmu fikihnya. Kalau mereka sama nih, bacaannya sama kayak di sini nih, anak-anak lulusan sini dua-duanya hafalannya kan gitu sama. Ya, gitu. Maka apa? Akbaruhum, yang paling tua, yang didahului, yang lebih senior. Oh, sama-sama senior di sini. Ya, yang lebih duluan masuk sini siapa? Itu yang duluan masuk Islam dan sebagainya dan sebagainya. Itu begitu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, jadi itu saya ulang tadi, kenapa kita harus memanjangkan bacaan? Karena itu berimplikasi kepada sejauh apa kita akan selamat dan lebih cepat selamatnya ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Semakin panjang maka semakin cepat perjalanan itu bisa kita putus. Semakin pendek bacaan kita berarti CC-nya semakin rendah. Ya. Maka kita lama tuh menyeberangi jembatan. Ya, kalau kita anggap jembatan Shiratal Mustaqim kayak Suramadu gitu, jaraknya jauh. Ya kalau motornya motor yang ya kesalip mulu. Ya. Dan itu ditentukan dari bacaan dalam sholat. Begitu juga tentang keterangan lampu nanti yang kita pakai nyebrang. Lampunya LED apa lampu yang lama nih?
Ya kan? Kan itu kan zaman sekarang kan keterangan itu ditentukan oleh kualitas. Ya kan? Kualitas lampunya. Ya, terang walaupun sama-sama 10 watt tapi karena dia LED kualitasnya bagus ya lebih terang. Ya, nah kualitas keterangan itu ditentukan oleh seberapa bagus bacaan kita dalam sholat. Nah, gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan dan harus kita pahami bersama sehingga apa? Ketika imamnya rada panjang bacaannya walaupun kita sedikit mensabarkan, ya Allah dia berarti pengen saya selamat. Bukan pengen saya susah, tidak, tapi pengen saya selamat dan nyaman. Ya, sholat subuh gitu ya. Karena di sini memang tadi sebagaimana saya ungkapkan wa tatwilu qiraati subhi. Kenapa kok dianjurin sholat subuh lebih panjang, Pak? Satu, dia jumlah rakaatnya cuma 2. Yang kedua, itu sholat dalam memulai hidup setelah tidur. Ya, kalau Anda mau mohon petunjuk, ya di situ kemuliaan dan sebagainya. Nah, itu makanya sholat subuh panjang. Sholat pendek apa? Penutup hidup apa? Maghrib. Penutup siang. Ya kan? Paling pendek itu. Nah, makanya kalau orang tidak paham tentang urut-urutan kemuliaan sholat, makanya zaman sekarang yang orang rajin sholat berjamaah itu di sholat maghrib, Pak. Sholat subuh mah, ya bisa kita bilang sholat yang paling tidak digemari orang untuk sholat berjamaah. Padahal itu adalah sholat yang paling menyelamatkan nanti di akhirat. Ya, hitung-hitungan Allah itu nggak salah. Ya, tapi ya begitu. Makanya kata Nabi untuk menandakan orang seberapa hebat keimanannya dan seberapa bagus keislamannya, lihat dia telaten nggak 2 sholat. Sholat subuh sama sholat isya. Dan itu sholat yang paling berat, Pak, dilakukan. Sholat yang paling berat, Pak. Sholat subuh sama sholat isya. Sholat subuh itu adalah kita apa? Masih tertidur. Kalau sholat isya kita terlena, Pak, oleh waktu. Masih panjang waktunya. Nah, memang panjang waktu sholat isya kan. Antar ngobrol aja dulu. Apalagi kalau ngobrolnya di luar rumah terus bareng tutup dah. Udah jam 12, belum sholat, masih mending kalau masih ingat sholat. Ya, kalau langsung tidur, hilang deh tuh. Nah, kalau telat sholat isyanya, nanti berpengaruh lagi sama sholat subuh. Ya kan? Jadi lebih berat lagi tuh. Udah meninggalkan sholat isyanya tidak berjamaah karena terlena oleh panjangnya waktu. Tapi kalau dia tunda sholat isyanya, sholat subuhnya jadi nanti berimbas. Maka 2 sholat ini, kata Nabi apa? Asqalus sholati alal munafikin. Sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik. Ya. Sholat subuh dan sholat isya. Nah, mudah-mudahan kita mah insya Allah setelah paham, maksudnya kenapa dipanjangin sholat subuh dan sebagainya. Nah ini setelah kita tahu hikmahnya, insya Allah kita akan apa? Kita akan rajin melaksanakan sholat subuh berjamaah supaya kita mendapatkan apa? Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat dengan minimal selamat ketika menyeberangi siratal mustaqim dengan mudah. Ya. Ada yang selamat tapi susah payah. Kita mah jangan ngambil yang itu. Ya. Yang tahunan nyebrangnya udah begitu menderita lagi.
nyebrang gitu ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini tentang pelaksanaan syariat qiraat salat ya. Jadi betul hadis Nabi itu tentang berimam itu, kita kalau di tempat umum harus dikhafif, diringankan bacaannya. Tapi kalau udah dijelasin, bukan umum lagi berarti udah khusus, jamaah khusus, boleh sedikit dipanjangin. Kalau udah kita jelasin hikmah kenapa harus dipanjangin bacaan sholat. Wabil khusus sholat subuh dan sholat zuhur. Ya, yang sesuai tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup kaji kita pada pagi ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Waktu bangkit jiwaku